Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Madani Putri dengan NIM 2201072066 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Di sini saya membuat video tugas akuntansi perbankan yang menjelaskan tentang operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Yang kedua itu operasional dan akuntansi kartu bank, payment point, dan bank garansi. Dan yang terakhir itu operasional dan akuntansi SDB, OSC, komitmen, dan kontingensi. Langsung saja masuk ke yang pertama itu operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Yang pertama itu ada clearing. Clearing atau sistem clearing nasional Bank Indonesia atau disingkat dengan SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana. Layanan clearing ini ada warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Yang selanjutnya itu ada RTGS. RTGS singkatan dari Real Time Gross Settlement atau disingkat dengan RTGS. RTGS ini biasanya digunakan untuk transaksi atau pengiriman uang dalam jumlah besar. RTGS ini biasanya digunakan oleh antar bank. Misalnya Bank BCA mengirimkan uang ke Bank BNI menggunakan RTGS dan dikenakan biaya administrasi itu 35.000 di setiap transaksinya. Yang ketiga itu ada BI Fast. BI Fast itu adalah sistem pembayaran retail nasional milik Bank Indonesia yang dapat memfasilitasi pembayaran secara real time, aman, efisien, yang tersedia 24 jam. Harga dari Bank Indonesia ke peserta itu sebesar 19 per transaksi. Atau harga dari peserta ke nasabah itu ditetapkan maksimal itu sebesar 2.500 per transaksi. Selanjutnya itu ada transfer. Transfer itu biasanya dikenakan biaya tuh 6.500 sampai 7.500. Tetapi transfer menggunakan metode ini bisa langsung sampai ke rekening penerima karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi itu selama 24 jam. Selanjutnya itu ada jenis-jenis clearing. Ada 3 jenis clearing. Yang pertama itu clearing umum. Clearing umum itu merupakan sarana perhitungan warkat antar bank, di mana dalam prosesnya itu akan diawasi dan menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu clearing lokal. Clearing lokal itu merupakan sarana perhitungan warkat antar bank dalam satu wilayah sama. Adapun ketentuannya sudah diatur dalam wilayah tersebut sebelumnya. Yang ketiga itu clearing antar cabang. Clearing antar cabang ini merupakan sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu. Sesuai namanya, cara pelaksanaan clearing bank ini adalah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Selanjutnya itu ada manfaat RTGS. Yang pertama itu meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, jadi atau settlement penalty. Jadi setiap transaksi pembayaran itu yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir atau meminimalkan risiko penyelesaian. Yang kedua itu ada menjadi sarana transfer dana. Transfer dana bank itu dengan cepat, praktik, efisien, aman, dan handal. Yang ketiga itu menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana atau manajemen dana yang baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Selanjutnya itu ada manfaat Bank Indonesia Fast. Yang pertama itu manfaatnya tuh real time 24/7. Maksudnya di sini jadi setiap hari, setiap jam, setiap minggu itu kita bisa menggunakan BI Fast ini. Real time-nya di level bank dan nasabah serta tersedia setiap saat. Yang kedua itu lengkap. Maksudnya melayani berbagai instrumen dan kanal pembayaran. Yang ketiga itu
aman. Jadi BI Flash ini dilengkapi dengan fitur deteksi penipuan dan anti money laundering atau AML, dan countering financing of terrorism atau CFT. Yang keempat itu efisien. Jadi pengguna alamat proxy ini sebagai alternatif nomor rekening. Selanjutnya itu ada jenis kegiatan transfer uang itu dikelompokkan menjadi 4 sistem. Yang pertama itu sistem pembayaran tunai elektronik atau electronic cash. Yang kedua itu sistem pembayaran via kartu atau plastic card payment system. Yang ketiga itu sistem transfer uang langsung atau direct funds transfer system, dan yang keempat itu sistem pembayaran berbasis kertas atau paper based payment system. Lalu ada 3 jenis transfer uang. Yang pertama itu transfer uang itu sesama atau antar rekening bank. Yang kedua itu transfer uang dari pengirim tanpa rekening bank. Yang ketiga itu transfer uang dari pengirim tanpa rekening bank melalui penerima yang menggunakan rekening. Selanjutnya itu ada operasional dan akuntansi kartu bank, payment point, dan bank garansi. Di sini maksud dari kartu bank itu atau bank card yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank itu untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM seperti kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan kartu debit. Yang kedua itu payment point. Payment point itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses pembayaran yang dilakukan melalui bank sebagai media sarana atau perantaranya. Yang ketiga itu bank garansi. Bank garansi merupakan layanan perbankan berupa jaminan dari bank terhadap risiko tertentu yang dapat membuat nasabah itu dapat menjalankan kewajiban kepada pihak yang menerima jaminan. Yang selanjutnya itu ada jenis kartu bank. Di sini ada 2 jenis kartu bank. Yang pertama itu kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit itu merupakan kartu yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN. Yang kedua itu kartu kredit itu merupakan alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang telah diterbitkan oleh bank. Selanjutnya itu jenis-jenis kartu debit. Di sini juga ada 2 jenis kartu debit. Yang pertama itu kartu debit Mastercard. Jenis kartu debit Mastercard ini merupakan yang dikeluarkan oleh Mastercard Incorporated. Hampir semua bank menerima jenis kartu ini sehingga bisa digunakan jika misalnya Anda melakukan bisnis trip ke luar negeri. Yang kedua itu kartu debit Visa. Kartu debit Visa ini cukup populer di Indonesia karena beberapa pembayaran online itu mewajibkan kartu berjenis Visa. Visa juga digunakan bisa dilakukan saat transaksi di luar negeri. Yang selanjutnya itu jenis kartu kredit. Di sini juga ada 2 jenis kartu kredit. Yang pertama itu kartu Visa. Kartu Visa berdasarkan tingkatan limitnya. Yang pertama itu Visa Classic. Visa Classic ini limit kreditnya itu hingga 5 juta rupiah. Yang kedua itu Visa Gold. Limitnya itu 100 juta rupiah. Yang ketiga Visa Platinum. Visa Platinum ini mulai dari 75 juta rupiah sampai unlimited yang tidak terbatas. Yang keempat itu Visa Signature. Mulai dari 100 juta sampai dengan unlimited yang tidak terbatas. Yang kelima itu Visa Infinite. Merupakan yang tidak ditawarkan untuk umum dengan minimal limit itu mulai dari 50 juta sampai limit yang tidak terbatas. Yang selanjutnya itu yang kedua itu kartu Mastercard berdasarkan limitnya itu. Yang pertama itu Mastercard Classic. Limitnya itu 5 juta rupiah. Mastercard Gold itu limitnya itu 100 juta rupiah.
Mastercard Platinum itu limitnya 75 juta hingga limit yang tidak terbatas. Yang selanjutnya itu Mastercard World. Mastercard World ini tidak ditawarkan untuk umum dengan minimal limit itu mulai dari 50 juta sampai jumlah yang tidak ditentukan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis payment point. Yang pertama itu sistem online payment point atau SOPP. Merupakan salah satu mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana itu pembayarannya itu ke rekening received PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash atau tunai. Yang kedua itu payment point online bank. Payment point online bank merupakan salah satu sistem di mana mekanismenya itu pembayaran tagihannya itu lebih sangat aman, murah dan mudah serta prosesnya yang tidak rumit. Payment point online ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam sehingga proses rekonsiliasinya itu bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bank garansi. Yang pertama itu bank garansi penawaran atau bid bond merupakan jenis jaminan yang digunakan dalam proses tender untuk menjamin bahwa pemenang tender itu akan menandatangani kontrak. Yang kedua itu bank garansi pelaksanaan atau performance bond merupakan menjamin bahwa pihak kontraktor itu akan menyelesaikan proyeknya sesuai dengan kontrak. Yang ketiga itu bank garansi pembayaran atau payment bond merupakan menjamin pembayaran kepada pihak ketiga seperti pemasok atau kontraktor. Yang keempat itu bank garansi jaminan pemeliharaan atau maintenance bond merupakan itu menjamin kualitas pekerjaan selama periode yang ditentukan setelah proyek itu selesai. Yang kelima itu bank garansi uang muka atau advance payment bond merupakan menjamin pembayaran sejumlah uang muka setelah memenangkan proyek sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Selanjutnya itu ada operasional dan akuntansi SDB, LC, komitmen dan kontingensi. Yang pertama itu Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat yang berharga. Yang kedua itu OLC atau Letter of Credit merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran transaksi bisnis, pembayaran dalam transaksi perdagangan antara dua pihak yang belum saling mengenal atau tidak saling percaya. Yang ketiga itu ada komitmen. Komitmen ini merupakan ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan. Secara sepihak dan harus dilaksanakan bila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Yang keempat itu kontingensi merupakan keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank, dan hal ini baru akan terselesaikan dengan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis safe deposit box. Yang pertama itu steel safes. Steel safe ini terbuat dari besi atau baja biasanya untuk menyimpan uang. Yang kedua itu fire safes. Fire safes ini terbuat dari bahan anti api dan umumnya untuk barang berharga seperti perhiasan. Yang ketiga itu fire regular safes merupakan terbuat dari bahan anti api dan benturan keras biasanya untuk menyimpan barang berharga. Selanjutnya itu ada jenis-jenis letter of credit atau LC yang umumnya digunakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu revolving LC atau yang diterbitkannya untuk transaksi perdagangan berulang dengan nilai yang tanggal kedaluarsanya yang sama. Setelah pembayaran dilakukan itu, letter of credit itu akan diperbarui secara otomatis untuk transaksi berikutnya hingga jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu transferable LC ini merupakan dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh eksportir
di mana pihak ketiga itu dapat menerima pembayaran atas nama eksportir dan memberikan kemudahan finansial. Yang ketiga itu back to back LC, merupakan ini diterbitkan oleh bank penerima LC asli kepada pihak ketiga yang diminta oleh eksportir sebagai jaminan untuk membayar produsen atau supplier atas barang atau jasa yang dipesan oleh eksportir. Yang keempat itu standby LC, merupakan jaminan pembayaran dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran langsung, tetapi melainkan untuk membayar kegagalan kontrak atau pembayaran dari pihak pembeli atau pengirim. Yang keempat itu red clause LC, atau memungkinkan eksportir itu untuk memperoleh dana di muka sebelum pengiriman barang itu memberikan jaminan dari bank penerbit. Dan yang terakhir itu green clause LC. Green clause LC ini merupakan memperbolehkan eksportir itu untuk memperoleh dana di muka untuk persiapan barang sebelum pengirim, seperti untuk persiapan gudang atau persiapan khusus lainnya. Selanjutnya itu ada tujuan dari komitmen. Tujuan dari komitmen itu adalah pengendalian anggaran. Di sini supaya manajer itu dapat mengendalikan anggarannya, manajer itu perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Selanjutnya itu jenis kontingensi. Yang pertama itu kontingensi tagihan. Dari kontingensi tagihan ini ada juga beberapa jenisnya. Yang pertama itu bank garansi itu yang diterbitkan oleh bank lain. Yang kedua itu pembelian opsi valuta asing. Dan yang ketiga itu pendapatan bunga itu dalam penyelesaian. Yang kedua itu kewajiban kontingensi. Ada 3 jenisnya. Yang pertama itu garansi yang diberikan. Yang kedua itu surat kredit berdokumen dalam negeri atau disingkat dengan SKBDN. Yang terakhir itu penjualan opsi valuta asing. Sekian dulu penyampaian materi saya tentang operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast dan transfer, operasional dan akuntansi kartu bank, payment point dan bank garansi, operasional dan akuntansi SDB, LC, komitmen dan kontingensi. Maafkan jika saya ada kesalahan. Sekian dulu hasil penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.